kelompok 4 dengan saya Devakala Vista dengan NIM 033, lalu teman saya Salsabila Irujana dengan NIM 016. Saya Adinda Tasya dengan NIM 018. Saya Anissa Luciana Bila dengan NIM 022. Saya Lutfi Aliana Rahmah dengan NIM 030. Saya Nurul Alendek Maulida dengan NIM terakhir 020. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tema review jurnal kami dengan judul Salivary Amylase, the enzyme of unspecialized univalgus animals. Stay tuned! Enzim alfa amilase memiliki peran penting dalam pencernaan dan juga pemecahan pati, yang mana pada jurnal dilakukan penelitian mengenai kandungan enzim amilase pada air liur mamalia yaitu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Air liur merupakan komponen utama cairan pada mamalia, yang mana ia akan mengandung amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana. Selain itu, enzim amilase juga memiliki peran dalam pembentukan karies atau plak gigi. Hewan yang mengkonsumsi makanan kaya akan pati seperti buah-buahan dan juga biji-bijian cenderung akan memiliki kandungan enzim amilase lebih banyak dibandingkan hewan yang tidak memakan makanan kaya akan pati. Pada penelitian didapatkan hasil bahwasannya omnivora memiliki kandungan enzim amilase lebih tinggi dibandingkan dengan herbivora dan juga karnivora. Hal ini disebabkan karena omnivora memiliki kebiasaan dalam memakan makanan yang kaya akan pati seperti biji-bijian dan juga buah-buahan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu patiiodium amilase. Hal ini dicirikan dengan mencampur substrat amilosa dengan reagen iodin sehingga menghasilkan perubahan warna biru. Perubahan warna biru tersebut digunakan untuk mengukur seberapa aktif enzim amilase. Semakin warna biru tersebut pudar, maka semakin tinggi aktivitas enzim amilase tersebut. Prinsip dari metode ini yaitu didasarkan pada kemampuan amilase untuk menghidrolisis pati atau amilo menjadi molekul yang lebih sederhana seperti maltosa dan juga dextrin. Metode ini lebih sederhana dan juga murah, akan tetapi dia kurang sensitif dan juga kurang spesifik. Ada pula metode lain yang dapat digunakan yaitu imunokimia elektroforesis, uji ELISA, dan juga uji kolorimetri kinetik atau KIT uji. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian. Penelitian di sini dilakukan pada hewan karnivora, herbivora, dan juga omnivora oleh berbagai peneliti. Untuk hasil dari penelitian pada hewan karnivora, di sini salah satunya terdapat penelitian pada anjing dan juga kucing yang dilakukan oleh Meyer dan kawan-kawan pada tahun 1948, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kandungan enzim amilase pada air liur kedua hewan yang diteliti. Nah, kemudian juga terdapat penelitian terhadap lumba-lumba hidung botol dan juga paus pembunuh palsu yang didapati hasil yang sama bahwa tidak ada kandungan alfa amilase pada air liur hewan tersebut. Akibat dari minimnya penelitian yang dilakukan pada hewan karnivora, maka ditarik kesimpulan bahwa pada hewan karnivora tidak ditemukan kandungan alfa amilase pada air liurnya. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan pada hewan herbivora, di sini terdapat penelitian yang dilakukan pada marmut domestik dan didapati bahwa terdapat kandungan alfa amilase pada air liurnya. Namun, di samping itu terdapat penelitian pada hewan herbivora lainnya seperti halnya kanguru, kemudian koala, di mana pada kanguru didapati memang terdapat alfa amilase, namun pada hewan seperti koala, sapi, kambing, dan juga gajah ternyata tidak ditemukan adanya kandungan alfa amilase dalam air liurnya. Hal ini memungkinkan karena pola makan dari hewan-hewan tersebut. Contohnya di mana koala berfokus atau makanan utamanya adalah eukaliptus, di mana eukaliptus tidak mengandung kandungan pati yang tinggi. Kemudian juga dilakukan penelitian di mana diamati pada gajah mengenai kotoran yang dikeluarkan oleh gajah. Kotoran yang dikeluarkan oleh gajah berupa potongan-potongan kayu besar. Hal ini menunjukkan bahwa pencernaan gajah itu kurang berjalan dengan baik. Hal ini juga ditunjukkan bahwa minimnya kandungan alfa amilase tentunya akan membuat pencernaannya kurang berjalan dengan baik.
Berdasarkan penelitian yang telah didapati bahwa pada hewan herbivora hanya terdapat beberapa spesies hewan saja yang memiliki kandungan alfa amilase pada air liurnya. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian yang dilakukan pada hewan omnivora. Terdapat banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap hewan omnivora. Hewan-hewan tersebut diantaranya adalah tikus, kemudian babun, dan juga terdapat juga penelitian yang dilakukan pada Old World Monkey pada tahun 2010 mengenai kandungan air liur pada hewan-hewan seperti monyet dan spesies-spesies yang serupa. Nah, selanjutnya didapati hasil bahwa pada seluruh penelitian terdapat alfa amilase pada air liur semua hewan yang diteliti. Hal ini memungkinkan karena pola makan dari hewan omnivora yang berfokus pada makanan-makanan yang mengandung tinggi pati seperti halnya buah-buahan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Kemudian pada seluruh penelitian yang telah dilaksanakan pada hewan herbivora, omnivora, dan juga karnivora disajikan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Nah, pada tabel diketahui bahwa seluruh penelitian yang dilakukan pada hewan karnivora menghasilkan hasil negatif atau tidak terdapat kandungan alfa amilase pada air liur. Sedangkan pada herbivora hanya didapati pada beberapa spesies saja dan pada karnivora didapati pada semua spesies yang diteliti. Nah, selanjutnya di sini juga dicantumkan pada grafik di mana karnivora berada di posisi di mana tidak ada kandungan alfa amilase sama sekali, sedangkan pada karnivora berada di puncak tertinggi di mana kadar alfa amilase paling tinggi pada air liurnya. Kemudian selanjutnya pada herbivora yaitu dengan kandungan alfa amilase yang sedikit hingga tidak ada kandungan alfa amilase pada air liurnya. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang pembahasan. Alfa amilase saliva adalah enzim pencernaan penting pada mamalia, terutama pada omnivora dan herbivora. Tetapi jarang ditemukan pada karnivora yang murni. Aktivitas enzim ini bervariasi berdasarkan pola makan dari spesies tersebut. Kemungkinan dipengaruhi oleh regulasi epigenetik. Pada manusia aktivitasnya sangat tinggi, tetapi bervariasi antar individu dan dalam individu yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh waktu, lokasi pengambilan sampel, stres, dan stimulasi air liur. Aktivitas alfa amilase ini berkontribusi pada pencernaan pati, tetapi juga dapat meningkatkan resiko karies, terutama dengan konsumsi makanan kariogenik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya mengenai di mana studi menunjukkan bahwa hewan omnivora dengan aktivitas enzim yang tinggi seperti tikus dan hamster lebih rentan terhadap karies. Sementara hewan karnivora seperti anjing memiliki resiko lebih rendah karena faktor fisiologis seperti pH air liur yang tinggi dan jarak gigi yang lebar. Pada kucing, prevalensi karies sangat rendah, di mana secara umum aktivitas alfa amilase saliva berperan dalam inisiasi karies dengan pola makan dan faktor fisiologis menjadi faktor utama yang mempengaruhinya. Dapat disimpulkan bahwa air liur merupakan salah satu cairan penting yang ada pada manusia. Nah, kelengketannya berkaitan dengan rendahnya aktivitas enzim amilase saliva. Amilase sendiri berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana yang mudah diserap oleh tubuh dan berkontribusi dalam pembentukan plak atau karies pada gigi. Berdasarkan penelitian, disebutkan bahwa untuk melihat aktivitas enzim amilase ada beberapa metode, salah satunya adalah Pati-Ium. Nah, berdasarkan ujinya didapat bahwa pada hewan karnivora tidak ditemukan alfa amilase pada air liur karena pola makan yang rendah pati, sedangkan pada herbivora ditemukan hanya pada beberapa spesies. Nah, pada omnivora ditemukan bahwa hampir semua spesies memiliki alfa amilase pada salivanya, pada air liurnya. Itu dikarenakan pola makan yang beragam termasuk makanan yang tinggi pati. Dan oleh karena itu dia meningkatkan risiko adanya plak. Omnivora memiliki kandungan alfa amilase yang tinggi dibandingkan oleh karnivora dan herbivora. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pencernaan yang kompleks sesuai dengan pola makannya. Sekian
Sekian review jurnal dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.